dari kelas 8D nomor absen 31. Saya Syefana Yamolidia dari kelas 8D nomor absen 28. Saya di sini akan menyampaikan tentang pengertian agrikultural. Pengertian agrikultural ialah proses memproduksi makanan, pangan, serat dan banyak dari hasil kebutuhan lain di sektor pertanian, tanaman-tanaman tertentu dan kena praktek agrikultural juga dipakai dalam pertanian. Pengertian non agrikultural. Non-agrikultural ialah memproduksi tanaman pertanian yang dimanfaatkan selain untuk bahan manusia dan pakan ternak atau lebih singkatnya adalah produk non-pangan. Untuk perbedaan agrikultural dan non-agrikultural akan dijelaskan oleh Aura. Memasuki perbedaan agrikultural dan non-agrikultural. Agrikultural adalah proses memproduksi makanan, pangan, serat, dan lain-lain dalam sekitar pertanian dan pertambangan hewan lokal. Non-agrikultural adalah tanaman pertanian yang dimanfaatkan untuk bahan pangan manusia dan pakan ternak. Berikut adalah contoh agrikultural dan non-agrikultural. Berikutnya, potensi agrikultural di Indonesia. Di Indonesia, agrikultural memiliki potensi yang sangat baik karena Indonesia memiliki wilayah yang subur dan iklim tropis sehingga sangat baik untuk aktivitas pertanian. Selain itu, Indonesia juga memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi ungu, dan berbagai tanaman lain. Berikutnya akan disampaikan oleh Jelma Regita tentang peran agrikultural di Indonesia. Selanjutnya adalah peran agrikultur di Indonesia. Sektor pertanian atau agrikultur sebagai memiliki beberapa peran diantaranya yaitu yang pertama, menyejahterakan petani, yang kedua, menyediakan pangan, yang ketiga, sebagai sarana pemerataan pembangunan untuk mengatasi kesenjangan pendapatan antar masyarakat dan kesenjangan antar wilayah, yang keempat, merupakan pasar input bagi pengembangan agroindustri, yang kelima, menghasilkan devisa, yang keenam, menyediakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang pertama, modal terbatas. Yang kedua, sangat dipengaruhi musim seperti musim hujan, musim kemarau. Yang ketiga, akses terdapat kredit, teknologi, dan pasar rendah. Yang keempat, pasar hasil pertanian sebagai besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. Yang kelima, kurangnya menyediakan benih yang bermutu bagi petani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sobat Ibu Natasha. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam pengembangan agrikultural. Yang pertama ada ekofarming. Ekofarming merupakan penerapan dari sistem pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture. Ekofarming disebut juga pertanian ramah lingkungan atau PRL. Yang kedua ada pembangunan sarana pertanian. Usaha pemerintah untuk meningkatkan jumlah kadar sarana prasarana pertanian guna menunjang segala akses pertanian. Yang ketiga ada distribusi pupuk secara merata. Proses penyaluran pupuk subsidi dari produsen sampai ke tangan konsumen atau petani. Pembukaan lahan baru. Salah satu usaha pemerintah untuk bercocok tanam pada suatu areal atau lahan bukan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan bunga dan keanekaragaman. Yang terakhir ada perbaikan lahan baru. Salah satu hal yang dilakukan untuk memperbaiki fasilitas pertanian yang terlalu digunakan dalam kondisi rusak parah. Yang kurang jelas bisa bertanya. Nama saya Rafaela Presita dari kelas 8D. Saya ingin bertanya kepada kelompok C2, mengapa Indonesia dianggap memiliki sektor agrikultur yang cocok untuk dikembangkan? Selamat datang dari kelas 8D ingin bertanya kepada kelompok C2 mengenai jelaskan dengan contoh apa yang terjadi jika potensi agrikultur mengalami penurunan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meta Belia dari kelas 8D ingin bertanya kepada kelompok C2, mengapa sektor pertanian penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia? Nama saya Maidina Mulia dari
kelas 8D. Saya ingin bertanya kepada kelompok C2. Jelaskan peran penting sektor pertanian bagi perekonomian nasional. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisaan Persataspia dari kelas 8 di absen 15. Saya ingin bertanya, pertanyaannya adalah apakah petani mampu menyumbang devisa negara? Saya Asifa dari kelas 8D ingin bertanya, mengapa muncul hambatan-hambatan yang terjadi dalam agrikultur, terutama di Indonesia? Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Reva. Mengapa Indonesia dianggap memiliki sektor agrikultural yang cocok untuk dikembangkan? Indonesia memiliki wilayah yang subur dan beriklim tropis sehingga sangat baik untuk aktivitas pertanian. Selain itu, Indonesia juga memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai tanaman lain. Pertanyaan dari Riko. Jelaskan dengan contoh apa yang terjadi jika potensi agrikultural mengalami penurunan di Indonesia. Jawabannya, ketergantungan dengan impor semakin besar karena produksi nasional yang tidak mampu mencukupi kebutuhan konsumen. Sementara itu, profesi petani makin ditinggalkan karena dianggap tidak menguntungkan. Menurutnya, apabila masyarakat masih mengharapkan harga pangan yang murah saja dengan mematikan potensi petani. Kita akan menjawab pertanyaan dari Meta. Soalnya adalah mengapa sektor pertanian penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia? Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian, termasuk perekonomian daerah, karena sektor pertanian berfungsi sebagai penyediaan bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta sumber pendapatan masyarakat. Saya akan menjawab pertanyaan Maidita, yaitu jelaskan peran penting sektor pertanian bagi perekonomian nasional. Pentingnya peran sektor pertanian dalam pembangunan nasional diantaranya sebagai penyerapan tenaga kerja, sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta mendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya. Indonesia atau senilai $4,24 miliar, meningkat 2,36% dari tahun 2020. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Syifa. 1. Skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. 2. Terbatasnya modal. 3. Penggunaan teknologi yang tergolong masih sederhana. 4. Sangat dipengaruhi oleh musim. 5. Sebagian besar penggerak ekonomi agrikultur hanya mengandalkan tenaga kerja keluarga. 6. Rendahnya akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar. 7. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang besar sehingga cenderung merugikan petani. 8. Banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. 9. Rendahnya ketersediaan benih yang berkualitas untuk petani. Masyarakat atau rakyat terhadap potensi agrikultural tersebut. Yang kedua, agrikultural tidak dimaksimalkan atau potensinya tidak dimaksimalkan. Tetapi rata-rata kekuatan atau agrikultural ini, agrikultural ya, saya bukan bilang agrikultural ini hanya untuk kebutuhan sendiri. Kemudian yang ketiga, rata-rata untuk rakyat ini di dalam menanam atau istilahnya mengoptimalkan potensi itu hanya untuk kebutuhan. Dan yang keempat, kurangnya kepedulian terhadap pemerintah, mungkin pemerintah daerah, terutama untuk pemerintah daerah yang tertinggal terhadap potensi agrikultural. Jadi itu, sehingga kenapa muncul itu? Kemudian yang keempat atau yang kelima,
adanya oknum, ya, adanya oknum di dalam hal ini, yaitu terutama di dalam pemberian, kan tadi ada modal, ya toh? Terhadap pemberian modal terhadap petani kecil. Dan yang ketujuh, adanya konversi lahan. Adanya konversi lahan ini akan menjadi suatu hambatan, gitu. Karena konversi lahan itu apa? Pengalihan lahan dari sistem agrikultural menjadi industri atau perumahan. Berarti ini akan muncul suatu hambatan. Nah, sekarang banyak perumahan, otomatis nanti akan menjadi hambatan bagi para petani, ya enggak? Dan yang terakhir di sini, yang paling penting, ya, yang paling penting itu adalah kurangnya sosialisasi, kurangnya pelatihan, ya, bagi para petani untuk mengoptimalkan hasilnya. Kalau dulu kita menjadi negara swadaya atau swasembada pangan, tetapi sekarang kita menjadi negara pengimpor bahan pangan, ya enggak? Alasannya kalau dulu kita ada istilahnya sosialisasi melalui kelompok capil, kelompok pendengar, pembaca dan filsawan para petani. Berarti para petani itu tidak dibiarkan saja, tapi khusus dikursusi. Kalau sekarang kan tidak ada, tidak ini, ya. Bagaimana Mbak? Ya, berarti ada 6 minimal upaya untuk mengapa muncul atau istilahnya apa? Permasalahan yang muncul, mengapa timbul suatu hambatan katanya kurang modal. Biasanya modal ini akibat bantuan dari pemerintah tidak sampai ke bawah. Kurangnya teknologi, berarti mereka tidak bisa berinovasi. Bisa ya cara berpikirnya ya. Oke, terima kasih. Presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Bila ada salah kata atau kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.